Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi ni'matin ma la tu'addu wa la tuhsa. Wa huwa alladzi zayyana al-wujuda bi wujudil anbiya'i wal awliya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin sayyidil mu'minina wa syakirina wal hamidina wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. المكرمون والمحترمون فضيلة العلماء والأساتذة yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama. Mudah-mudahan dengan berkat kita memuliakan mereka, membesarkan mereka, kita juga semua dimuliakan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimuliakan di dunia dengan mendapatkan kehidupan yang mudah, dan dimuliakan di negeri akhirat dengan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Padahal seandainya kita tidak memuliakan mereka para alim ulama, mereka sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma derajat. Bahkan di antara kegiatan kita pada malam hari ini pun salah satunya adalah memuliakan ulama. Kemudian yang sama-sama kita muliakan dan hormati pula tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka kampung, wabil khusus kepala desa Beringin beserta seluruh staf jajarannya, begitu pula kepala desa Banjang beserta seluruh staf jajarannya. Mudah-mudahan para aparat pemerintahan kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudahan di dalam menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka untuk mempermudah ke jalannya daripada kehidupan umat manusia khususnya di daerah kita, yaitu mereka adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taufiknya. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hidayah daripadanya, sehingga kita mendapatkan nikmat al-hudur fi hadhil majalisil mubarakah,
kita kawak hadir, bisa duduk sama-sama di dalam majelis yang penuh dengan berkah, yaitu majelis peringatan Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus majelis haul yang ke-17 daripada al-alim al-allamah al-fadil al-syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau lebih akrabnya dengan istilah Abah Guru Sekumpul. Mudahan kita dapat berkat sabarataan, amin ya rabbal alamin. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang memuliakan Nabi dan memuliakan para alim ulama yang merupakan mereka adalah pewaris Nabi. Kemudian salawat dan salam semoga pula senantiasa selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat. Memang Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi kita akan rahmat. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan beraneka ragam fasilitas yang kita miliki. Tapi ingat, kesemuanya tidak dikasih, kesemuanya tidak diberi, semuanya tidak akan bakal kita miliki kalau bukan karena keberkatan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kata Allah dalam hadis qudsi, seandainya bukan karena kemuliaanmu, seandainya bukan karena keagunganmu, seandainya bukan karena kedudukanmu yang mulia di sisiku, kata Allah Subhanahu wa taala, ma khalaqtu aflak. Aku tidak bakal menciptakan sesuatu apapun selain daripada engkau. Ditegaskan dalam hadis Nabi, innama ana rahmatun muhdah. Hanya saja aku adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Sallu ala Nabi. Kemudian Nabi mengajarkan, Nabi panutan kita, Nabi imam kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa kata Nabi? Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia, berarti terima kasihnya kepada Allah, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum sempurna. Memang Allah yang memberi nikmat, memang Rasulullah penyebab kita dapat rahmat, tapi Allah Subhanahu wa taala masih menciptakan sekelompok manusia yang dengan mereka sampai nikmat dan rahmat tersebut kepada kita. Di sini ulun pribadi mengajak semua hadirin dan hadirat yang berhadir, baik yang di dalam ataupun yang di luar sana, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada panitia acara. Siapapun mereka, sekalipun guru tidak tahu siapa mereka, siapa nama mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan pian sabarataan. Apapun yang kalian korbankan, baik harta benda ataupun tenaga ataupun pemikiran dan lain sebagainya, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila kesemuanya kalian gunakan demi memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi memuliakan pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kalau kita ingin memperhatikan daripada tujuan kita berkumpul, tujuan kita sama-sama hadir, itu ada dua.
Satu, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah peringatan haul yang ke-17 daripada Abah Guru Sekumpul. Ada jalan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dan ada yang kedua jalan auliyanya Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat akan ayat suci Al-Quran yang sering kita baca, bahkan dalam sehari semalam kita membaca ayat tersebut sebanyak 17 kali, yaitu di dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim. Jujur ada 17 macam itu. Bila ada 6 kurang pada 17, misalnya 15-annya ya, maaf dulu aja 15-annya sehari. Berarti kan ada sembahyang subuh. Bila 14-annya berarti maghrib parai. Karena kan sehari semalaman ada 5 kewajiban yang total rakaatnya ada 17. Jadi dalam sehari semalam kita membaca 17 kali daripada ayat Al-Quran dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalan siapa jalan yang lurus tersebut wahai Allah? Allah menegaskan di ayat yang lain, siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin. Yaitu jalan orang-orang saleh, orang-orang shadiqin, orang-orang syuhada, jalan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan para auliyanya Allah Subhanahu wa taala. Atau ingin kita perjelas jalan Abah Guru Sekumpul dan para aulia yang lainnya. Sering kita mendamar manakib beliau. Isi daripada manakib beliau itu menggambarkan bagaimana jalan orang saleh untuk meniti sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin sedikit mengutip daripada manakib beliau, jalan yang dijalani Abah Guru Sekumpul itu memiliki kaitan yang erat dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan apa garang guru? Adalah jalan terhubung dengan orang-orang saleh, jalan terhubung dengan alim ulama. Abah Guru Sekumpul lagi kecil, baru lahir sudah terhubung dengan ulama. Beliau ketika setelah dilahirkan tidak menyusu kecuali minum air liur daripada Tuan Guru Abdur Rahman atau Tuan Guru Haji Adu selama 40 hari. Baru lahir sudah terhubung dengan ulama. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan bagaimana pentingnya hubungan dengan ulama atau dengan orang yang membimbing dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam perjalanan Isra Mi'raj yang berangkat Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didampingi oleh malaikat Jibril yang kala itu beliau bertugas sebagai membimbing dalam perjalanan, atau kalau bahasa bisa dikatakan guru yang membimbing perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Memang Nabi kita jauh lebih mulia daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat Mikail, Israfil sebagai teman di dalam berjalan menuju Allah. Makanya dalam menuju Allah perlu teman orang saleh, di dalam menuju Allah perlu guru yang rabbaniyin,
yang perkataannya membimbing kita, yang tingkah lakunya membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jalan orang-orang saleh. Allah menisbahkan, menyandarkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, kepada orang-orang saleh. Apakah mereka yang membuat jalan yang lurus? Jawabannya tidak. Mereka tidak membuat jalan yang lurus menuju Allah. Siratal mustaqim bukan bikinan mereka, bukan buatan mereka. Tapi kenapa siratal mustaqim dinisbahkan kepemilikannya kepada mereka? Itu memandang segi karena mereka orang saleh, a'immatu hadzal tariq, pemimpin daripada ini jalan. Mereka adalah suri tauladan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pembimbing kita, mereka imam kita, mereka orang yang mengiring kita bagaimana adab dengan Allah, bagaimana adab dengan alim ulama, bagaimana adab dengan orang yang lebih tua, bagaimana adab sayang kepada orang yang lebih muda dan lain sebagainya. Kita tahu kesemua ilmu tersebut lewat ulama. Ketika mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh, sebagai pembimbing, sebagai pendidik menuju jalan yang diridhai oleh Allah, Allah sandarkan jalan siratal mustaqim kepada mereka. Berarti pahamannya setiap orang yang mengikuti para alim ulama, mereka sedang berada di jalan yang lurus. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk berkata, dalam Al-Qur'an disebutkan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, wa anna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya ini jalanku, kata Rasulullah. Ini jalanku, kata Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna hadza sirati mustaqim. Ini jalanku, jalan yang lurus. Apakah jalan ulama dengan jalan Nabi itu beda? Apakah ada dua jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Tidak, ya. Semuanya hakikatnya satu. Bahkan di ayat yang lain Allah lebih menegaskan lagi, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillah. Siratillah. Wahai Muhammad, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah orang yang membimbing ke jalan yang lurus. Siapa siratal mustaqim? Siratillah, adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada tiga jalan. Ada jalan orang-orang saleh, ada jalan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ada jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah beda? Jawabannya tidak. Kenapa dinisbahkan jalan orang saleh? Karena mereka adalah contoh bagi kita di akhir zaman. Kenapa dikatakan jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi kita orang yang paling sempurna dalam menerapkan syariat. Karena Nabi orang yang paling sempurna yang mengajarkan adab. Karena Nabi orang yang paling sempurna di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bil itlaq, dengan secara mutlak, bahkan melebihi daripada malaikat Jibril alaihi salam. Kan malaikat mulia abida, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang kepada Allah, senantiasa menunaikan perintah. Bahkan malaikat Jibril, imamul malaikat, pimpinan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahkan kedudukan Nabi jauh lebih daripada malaikat Jibril alaihi salam. Sallu ala Nabi. Makanya wa anna hadza sirati mustaqim. Di mana kita tahu Rasulullah lebih hebat daripada Jibril? Kita bukan merendahkan malaikat Jibril, nah.
Kita bukan menghinakan malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu, tidak. Semua malaikat hebat, semua malaikat mulia. Begitu pula Allah mengajarkan dalam Al-Quran, kita wajib hormat kepada semua alim ulama, kita wajib hormat kepada semua guru-guru agama, kita wajib hormat kepada semua para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Sekalipun mereka beda cara dalam menyampaikan ilmu, beda cara dalam mengajar manusia, beda teknik di dalam mendekatkan manusia ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Wajib kita hormat kepada semua malaikat demikian. Tapi sekedar kita mengetahui kedudukan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih mulia daripada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Di mana buktinya? Di mana alamatnya? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj yang pada detik sekarang ini kita rayakan peringatannya, Nabi senantiasa ditemani malaikat Jibril alaihissalam mulai awal berangkat di Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian terus naik melewati 7 lapis langit sampai kepada titik penghabisan adalah Sidratil Muntaha. Penghabisan ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di sana malaikat Jibril tertahan, masuk tertahan, beliau berhenti. Ya Rasulullah, ulun mohon maaf sama sampian. Kenapa? Kata Nabi. Ada apa wahai Jibril? Ya Rasulullah, ulun minta maaf cuma sampai pada detik ini mampu mengantar pian. Ulun tidak mampu meneruskan perjalanan bersama pian menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Rasulullah, kau enggak mampu melewati ini Sidratul Muntaha? Kita berangkat sama-sama sampai ke detik ini sama-sama, kita akan bertemu dengan Allah sama-sama. Kata malaikat Jibril, wa inna likulli syai'in maqamun wa maqami huna. Setiap seseorang memiliki kedudukannya masing-masing, memiliki batasannya masing-masing, sedangkan kedudukan ulun di sini wahai Rasulullah. Ulun tidak berani. Seandainya satu langkah saja saya melewati batasan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahtarabtu binurillah. Niscaya ulun akan binasa dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Binasa, hancur dengan kemuliaan Allah Subhanahu. Tidak mampu, kata saya, tidak berani, kata Jibril. Sedangkan engkau wahai Rasul orang yang dikuatkan oleh Allah. Coba lihat, Jibril tidak mampu. Sallu ala Nabi. Kita tidak perlu membandingkan dengan Nabi. Kalau kita ingin membandingkan, coba bayangkan Nabi di kakinya yang mulia, di kakinya yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melekat alas kaki yang mana dari awal berangkat sampai melewati 7 lapis langit sampai ke Sidratil Muntaha, bahkan melewati Sidratil Muntaha, alas kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan oleh Allah untuk dilepaskan, tetap ikut terus dengan Nabi. Jibril tertahan, alas kaki Nabi ikut. Berarti harap sandal Nabi atau harap Jibril? Hah? Ngantuk saudara-saudara? Harap sandal Nabi apa harap Jibril? Nah, ngantuk juga itu tetap lagi tampihan. Ada wani guru ayuran nyambat, hendak dipadakan harap sandal Nabi kalau kau didatangi Jibril gitu. Nah, Jibril hebat, kemudian sandal Rasulullah istimewa. Kenapa? Karena dia terkait di kaki orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita hidup ini biar katuju ngumpul dengan orang saleh. Katuju satu majelis kedudukan dengan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jar guru kita Sidil Habib Umar, kaifa la yuflih man yanzur ila wajhil muflih. Bagaimana seseorang itu kelak di akhirat tidak
akan beruntung kalau selama di dunia matanya pernah memandang wajah orang yang beruntung. Artinya kalau selama hidup di dunia matanya pernah menghiaskan memandang wajah orang saleh, insya Allah di negeri akhir tidak mungkin dia tidak beruntung. Mudah kita beruntung saudara. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam coba lihat, alas kakinya terhubung. Kemarin sesuatu yang menggembirakan ada di ketika ke acara kita di Darul Ulum ya, guru datang terlambat. Jadi ada di antara murid guru nama Iringi Josi Widamuntur. Awak sampai masuk ke dalam juga. Jadi di kampung Tumbur, wah kawan kita aja VIP juga tamu, padahal membuntut di belakang guru orang. Padahal yang dapat undangan tamu VIP guru, tapi ada kawan muridnya kita bisanya bermain sepeda motor guru masuk juga ya ke dalam. Berkah. Hanya di dunia biar coba bayangkan bagaimana kelak di negeri akhirat. Mudah kita selamat dunia dan akhirat. Mudahan majelis kita membuahkan perkumpulan nanti di negeri akhirat. Amin ya Rabbi. Coba lihat alas kaki Nabi ikut ya. Kalau dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salam, kan Nabi Musa ketika ingin berbicara dengan Allah di permukaan bumi. Kalau Rasulullah akan Isra Mi'raj berbicara dengan Allah di atas tempat yang paling tinggi, yang mana sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bertempat di tempat yang paling mulia, di kedudukan yang istimewa. Nabi Musa alaihi salam ketika ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit Tur Sina, apa kata Allah? Ikhla'na 'alaika ya Musa wa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ikhla'na 'alaika ya Musa, lepas alas kakimu wahai Musa, ta'addab ya Musa, beradab kata Allah. Fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sekarang satu langkah lagi, sebentar lagi akan memasuki daerah area yang aku sucikan wahai Musa. Bangsa Nabi Musa pacul sandalnya itu di permukaan bumi. Beda dengan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dimuliakan oleh Allah, alas kakinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, Nabi kita adalah sahibul akhlak, orang yang tidak pernah melupakan kebaikan temannya, orang yang tidak pernah melupakan jasa kebaikan orang-orang yang bersama dengan dia. Nabi tidak lantas ketika Jibril minta ampun, minta maaf, wahai Rasulullah, tidak bisa ngantar sampeyan ketemu dengan Allah. Apakah Nabi inggih langsung berangkat meninggalkan Jibril? Jawabannya tidak. Nabi imam kita. Nabi adalah sauri tauladan kita. Nabi nanya kepada Jibril, ya Jibril, saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersifat yu'ti wa la yubali, Allah memberi tidak pernah perhitungan. Saya akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat arhamur rahimin, orang yang paling penyayang dari sekalian penyayang. Apa pesan engkau wahai Jibril? Apa yang ingin engkau pinta wahai Jibril? Akan saya pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hebat. Lagi di bumi, lagi kehidupan ekonomi di bawah, bersama teman sama-sama. Ketika pangkat naik, tetap tidak lupa dengan teman yang dulunya mendukungnya, yang dulunya membantunya. Jangan seperti istilah kata, menunjul motor kawan, pas motor hidup seorang karena kinaputnya. Sudah jadi kedingan lagi lawan kawan. Sudah berpangkat lupa dengan teman. Nabi tidak ya. Padahal ini Nabi sudah berada di titik kedudukan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melupakan jasa malaikat Jibril alaihi salam. Makanya begitu juga harus akhlak kita ya. Kita dalam kehidupan berjiran bertetangga,
Jangan memandang sisi kekurangan orang lain. Jangan memandang terlalu memperhatikan ketidaksempurnaan orang lain. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Jadi hendaknya kita saling menghargai, saling memuliakan, saling bahu membantu, memuliakan satu sisi dengan yang sebagaimana tadi luar biasa. Ulama kita mudahan atau kita ulama kita juga diberikan kesehatan umur yang panjang. Kata beliau, seandainya ada salah, kami mohon ampun dan maaf mewakili dari 2 desa ya. Orang yang memandang mencari kenikmatan dunia lah yang hanya mampu melihat kekurangan dalam ini majelis. Ulang sekali lagi. Orang yang hanya pola pikirnya, sudut pandangnya mencari kenikmatan dunia lah yang melihat kekurangan di dalam ini majelis. Tapi ketika dia mulai rumahnya keluar menuju ini majlis, menuju ini Masjid Al-Munawwarah, ketika hatinya bercahaya dengan iman, cahaya ingin menunaikan undangan mengabulkan hajat daripada saudaranya sesama mukmin, hatinya bercahaya, hatinya munawwar dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mampu melihat kekurangan di dalam ini majlis. Karena yang dicarinya keberkatan, yang dicarinya adalah rahmat, yang dicarinya adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita diridai Tuhan Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba lihat, Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril, saya akan ketemu dengan Allah. Apa pesan engkau? Apa permintaan engkau yang akan saya sampaikan dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang betapun lawan buhantian, kira-kira Jibril minta apa yo? Hah? Ya Allah, murahkan rumah nangganan. Nah. Ya Allah, tolong beriakan ulun kendaraan nang Alphard. Yang aja bang bisa ya. Oh, mobil yang mewah, kendaraan yang mewah, rumah yang besar. Nah. Atau ya Allah, ulun kena masuk ke surga cepat. Orang yang awal di belakang pian. Nah. Ya Allah, tinggikan derajat ulun dalam surga. Tidak. Jibril minta, wahai Rasulullah, ini yang harus kita jadikan acuan dalam kehidupan kita nanti selama hidup kita di dunia. Contoh malaikat Jibril alaih, bagaimana hikmahnya, bagaimana semangatnya. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, bila engkau nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, satu permintaan ulun wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Sampaikan wahai Jibril, ya Rasulullah, tolong mintakan izin dengan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti manusia akan melewati yang namanya titian Shiratal Mustaqim, penentuan yang paling akhir, orang yang akan masuk surga, kekal dalam surga buat selama-lamanya, atau orang yang akan terjatuh dalam lembah kehinaan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rasulullah, izinkan ulun, pintakan ulun dengan Allah Subhanahu wa taala supaya ulun diberikan izin untuk menghamparkan sayap ulun di hadapan titian Shiratal Mustaqim. Izinkan ulun untuk menghamparkan sayap ulun di titian Shiratal Mustaqim. Supaya apa wahai Rasulullah? Supaya tidak ada satu orang pun daripada umatmu yang gugur, yang jatuh dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi. Coba lihat, bayangkan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam pola pikirnya. Dia tidak minta untuk dirinya, dia tidak minta untuk kesenangannya, dia tidak menginginkan yang sifat kepribadiannya, tapi dia berpikir bagaimana membantu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tahu, dia mengerti, dia paham kemuliaan yang hakikat, kemuliaan yang sebenarnya ketika kita terhubung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat, kalau kita membaca sejarah para aulianya Allah, mereka bermanfaat bagi umat manusia. Nabi kita pernah bersabda dalam hadisnya, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Kata Nabi, hidupku bermanfaat bagi kalian, hidupku baik bagi kalian, bahkan wafatku pun juga bagus bagi kalian. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau hidupnya engkau bagus bagi kami, kami paham.
dengan adanya Engkau di dekat kami, di sekitar kami, Dia membimbing kami, mengajarkan kami ilmu, mengajarkan kami adab dan lain sebagainya. Lalu bagaimana makna wafatnya Engkau bagus bagi kami? Kami kehilangan pemimpin, kami kehilangan orang yang membimbing. Kata Rasulullah, tuqradu alayya a'malukum wa idza wajadtu khairan hamidullah wa idza wajadtu ghaira dzalika istaghfartu lakum. Setiap amal perbuatan kalian, kata Rasulullah, Allah perlihatkan dengan aku. Allah melihat, ya Nabi kita melihat perbuatan yang kita lakukan detik sekarang ini. Alhamdulillah, abahnya si Anu hadir, mamanya si Anu ikut memuliakan peringatan Isra Mi'raj. Nabi melihat, ya, ditayangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang di luar sana hanya melihat kegiatan di dalam lewat kamera. Ini kehidupan dunia bagaimana aja kita kamera yang Allah bikinkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Kata Nabi, tu'radu alayya a'malukum wa idza wajadtu khairan hamidullah. Bila kulihat perbuatan kalian baik, aku memuji oleh Allah akan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah beri hidayah mereka. Wa idza wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum. Bila aku melihat selain daripada kebaikan, mereka maksiat, mereka mengerjakan yang haram, mereka memutuskan tali silaturahmi, mereka melakukan berbagai pelanggaran, istaghfartu lakum, aku memohonkan ampun bagi mereka. Coba lihat, Nabi kita sayangnya luar biasa. Begitulah Nabi, begitu pula para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Guru Sa'duddin kemarin ketika acara di Darul Ulum, mereka para alim ulama yang sifatnya badal kul min kul, itu dalam ilmu nahwu, itu khalifah yang sempurna dari Rasulullah. Kalau nabinya, kehidupan Nabi kebaikan bagi umatnya, wafatnya Nabi kebaikan bagi umatnya. Mereka para auliyanya Allah yang sifatnya pewaris yang sempurna dari Rasulullah, kehidupan mereka juga bagus bagi umat manusia, dan setelah wafatnya pun bagus bagi umat manusia. Bukti yang nyata yang kita hauli sekarang, bagaimana ketika awal belum lagi masuk daripada bulan Rajab, terbuka pintu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuka pintu rahmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbuka pintu ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beraneka ragam manusia dengan tabiat yang berbeda-beda, semuanya masuk di dalam makna ibadah lewat mu'min haul daripada abah guru sekumpul. Rezeki berlimpah dibukakan oleh Allah. Mohon maaf kalau kita ambil satu contoh, nambah jual lampu hias saja menyugi, ya. Bujur kata payu benar. Paring aja nak lumus, ya. Nak lumus kan habis. Bagi orang terus dia macam bandir lampu. Menyugi juga nak tanam paring. Banyak tahun kena menyugi bertanam. Berkah siapa? Nah, membantu dengan tenaga, umpama masang itu pahala, ya. Jangan dikira sia-sia. Yang manukarakan lampunya, nama naba makan paringnya, nama masang, jangan dikira sia-sia. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa, kata Allah, membesarkan akan syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, syiar seorang wali, syiar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha min taqwal qulub, itu adalah ketakwaan yang ada di dalam hati. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan semua kebaikan kita dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa masyarakat kita, bahkan dosa seluruh umat manusia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang membawa berkah, perkumpulan yang membuahkan nanti perkumpulan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mata kita yang hina, mata kita yang rendah, mata kita yang sering maksiat, mata kita yang sering melanggar daripada keperintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diharamkan oleh Allah di akhirat nanti memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diharamkan memandang wajah para auliyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamu